Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Gigi Cynthia dan Dr. Gigi Angga selaku dosen pembimbing dan juga Dr. Gigi Ika selaku dosen penguji. Perkenalkan saya Putri Yulia Rismayanti dengan NIM 17025510007. Hari ini saya izin untuk mempresentasikan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Prevalensi Diskolorisasi Ekstensi Gigi pada pengguna peranti ortodontik cekat pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Adapun yang melatar belakangi proposal skripsi saya, di mana maloklusi merupakan suatu anomali yang tidak terkait dengan suatu kondisi patologis. Maloklusi di Indonesia memiliki prevalensi yang cukup tinggi, berada pada angka 80% dengan prevalensi tertinggi ada pada usia remaja sekitar 74,1%. Maloklusi ini tentunya dapat memberikan suatu dampak negatif baik itu bagi estetika, fungsi somatognatik dan juga psikologis pasien sehingga meningkatkan permintaan masyarakat akan perawatan ortodontik. Nah, perawatan ortodontik ini dapat dilakukan menggunakan perawatan ortodontik lepasan, cekat maupun semi cekat. Dan yang paling banyak digunakan menurut American Dental Association, lebih dari 75% pasien menggunakan peranti ortodontik cekat karena dinilai mampu menggerakkan gigi dengan lebih presisi sehingga mencapai keselarasan lengkung rahang dengan lebih cepat. Namun selain keuntungan tersebut, tentunya dia juga memiliki beberapa kelemahan seperti terjadinya penumpukan plak, pembentukan karies gigi, halitosis dan juga diskolorisasi gigi. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Jufri pada tahun 2017 di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara perawatan ortodontik cekat dengan kejadian diskolorisasi gigi, di mana pada masyarakat dengan perawatan ortodontik cekat dan mengalami diskolorisasi gigi ini mengindikasikan rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan upaya pembersihan gigi dan rongga mulutnya dengan baik dan benar. Penelitian ini saya lakukan berdasarkan perbedaan data Riskesdas 2018 terkait dengan perilaku menyikat gigi dengan benar antara masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat yang ada di Provinsi Bali, di mana masyarakat Provinsi Selatan itu sudah mencapai angka 88%, sedangkan masyarakat Provinsi Bali hanya mencapai angka 58%. Dan penelitian ini akan saya lakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana karena mahasiswa yang berada pada lingkungan medis cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik seputar kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, akhirnya kami merumuskan masalah, yaitu bagaimana prevalensi diskolorisasi ekstensi gigi pengguna peranti ortodontik cekat pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan tujuan umumnya adalah untuk mengetahui prevalensi diskolorisasi ekstensi gigi pengguna peranti ortodontik cekat pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan tujuan khususnya untuk mengetahui tingkat diskolorisasi ekstensi gigi yang paling banyak ditemukan berdasarkan Schoen-Morriston Index. Adapun manfaat penelitiannya, saya bagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis. Dan manfaat praktisnya sebagai sumber informasi kepada dokter gigi dan masyarakat mengenai dampak negatif perawatan ortodontik cekat, khususnya diskolorisasi ekstensik, dan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat utama yang sedang menjalankan perawatan ortodontik cekat untuk selalu memperhatikan perilaku menyikat giginya dengan baik dan benar. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kedokteran gigi, bidang ilmu ortodonsia dan juga kesehatan masyarakat. Kemudian saya akan melanjutkannya pada tinjauan pustaka dari penelitian skripsi saya kali ini, dimulai dari perawatan ortodontik, di mana perawatan ortodontik merupakan salah satu perawatan yang dapat dilakukan di kedokteran gigi untuk memperbaiki susunan gigi sehingga dapat meningkatkan kemampuan mastikasi, fonetik, dan juga estetik dari seseorang. Jadi pada awal tahap perkembangannya sebenarnya dia dilakukan menggunakan finger pressure untuk memperbaiki gigi-gigi yang mengalami malposisi. Namun seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi, akhirnya para peneliti menemukan suatu peranti yang dapat digunakan untuk menggerakkan gigi secara ideal yang dikenal sebagai peranti ortodontik. Jadi peranti ortodontik ini merupakan suatu alat yang dapat menciptakan ataupun mentransmisikan tekanan baik itu ke masing-masing gigi, ke sekelompok gigi ataupun ke unit skeletal dari maksulofasial sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari perawatan ortodontik. Dan tujuan dari perawatan ortodontik ini dikenal juga sebagai Jackson's Triad, ada efisiensi fungsional, keseimbangan struktural, dan juga keharmonisan estetika. Kemudian perawatan ortodontik dia ada beberapa jenisnya, ada yang berdasarkan sifat dan waktu intervensi, yaitu ada preventif ortodontik, kemudian interseptif ortodontik, dan juga kuratif ortodontik. Berdasarkan periodenya, ada yang periode aktif, ada yang juga yang periode pasif, dan berdasarkan kemampuan pasien untuk melepaskan peranti ortodontiknya, ada peranti ortodontik lepasan, semi cekat, dan cekat. Dalam penelitian ini saya akan memfokuskan pembahasan pada peranti ortodontik cekat. Jadi untuk peranti ortodontik cekat itu merupakan peranti yang akan melekat langsung pada gigi dan tidak dapat disesuaikan dan juga tidak dapat dilepas pasang oleh pasien, sehingga nanti kontrol mekaniknya berada pada tangan dokter, sedangkan pasien hanya dapat mempertahankan peranti tersebut dan menjaga kebersihan rongga mulutnya.
Menurut Singh, komponen yang menyusun peranti ortodontik cekat ini ada komponen aktif dan pasif. Untuk komponen aktif ini dia dapat menghasilkan tekanan yang dapat menggerakkan gigi. Contohnya ada separator, ada elastik, kemudian ada arch wire, ada elastomeric, spring, dan juga magnet. Sedangkan komponen pasif dia tidak dapat menghasilkan tekanan, namun dia dapat memberikan bantuan perlekatan. Contohnya seperti band, kemudian bracket, ada wire ligatur, ada lingual attachment, buccal tube, dan juga locking pin. Kemudian mengenai keuntungan dari penggunaan peranti ortodontik cekat, itu peranti ortodontik cekat ini memungkinkan operator untuk melakukan kontrol gigi dengan lebih presisi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk perawatan juga dia akan lebih singkat. Selain itu dia juga mampu untuk menggerakkan gigi secara simultan ke 3 bidang sekaligus, kemudian kerjasama pasien lebih sedikit dan dapat meningkatkan keberhasilan dari perawatan. Selain keuntungan ada juga beberapa kerugiannya, di mana perawatan ortodontik cekat ini tentunya dapat menyulitkan upaya pembersihan rongga mulut karena debris cenderung untuk terakumulasi di antara perlekatan antara gigi dengan bracket, sehingga karena sulit melakukan pembersihan di rongga mulutnya, itu cenderung menyebabkan pasien mengalami oral hygiene yang buruk, dan oral hygiene yang buruk ini dapat menyebabkan kerusakan enamel, kemudian gangguan jaringan periodontal, halitosis, dan diskolorisasi gigi. Selain itu peranti ortodontik cekat dia cenderung lebih sering terbuat dari bahan stainless steel yang kurang dapat diterima secara estetika oleh pasien, kemudian perawatannya juga akan lebih mahal dibandingkan yang lepasan dan memerlukan waktu kunjungan yang lebih sering, baik itu untuk aktivasi ataupun untuk penyesuaian yang lainnya. Nah, salah satu dampak negatif dari penggunaan peranti ortodontik cekat adalah diskolorisasi gigi. Diskolorisasi gigi ini berupa perubahan warna, hue, ataupun transusensi dari gigi yang dapat disebabkan oleh noda intrinsik yang terdapat di dalam struktur gigi ataupun noda ekstrinsik yang terakumulasi pada permukaan giginya. Dan berdasarkan etiologinya, diskolorisasi gigi ini dapat dibedakan menjadi dua, ada yang intrinsik dan juga ada yang ekstrinsik. Kita akan melakukan pembahasan untuk yang intrinsik terlebih dahulu. Jadi diskolorisasi intrinsik itu dia dapat terjadi karena adanya perubahan komposisi struktural maupun perubahan ketebalan dari jaringan keras gigi yang dapat diinduksi oleh penggunaan obat-obatan, mungkin ada trauma, pendarahan, ataupun suatu penyakit sistemik. Di mana berdasarkan penyebabnya diskolorisasi gigi ini dia berdasarkan penyebabnya dia itu dapat dibedakan jadi dua, ada yang berdasarkan faktor pasien dan juga ada juga yang dikarenakan faktor dokter giginya. Yang lebih banyak kita bahas nanti itu adalah diskolorisasi ekstrinsik, di mana diskolorisasi ekstrinsik ini didefinisikan sebagai suatu perubahan warna yang terjadi pada permukaan gigi yang dapat disebabkan karena makanan dan juga minuman yang berwarna, kemudian penggunaan tembakau, kemudian adanya material restorasi, serta adanya mikroorganisme kromogenik. Yang biasanya sih dia tuh akan berkaitan dengan tindakan pembersihan yang kurang memadai dan ketidakmampuan pasien untuk menghilangkan bahan-bahan penghasil stain tadi yang saya sebutkan. Kemudian untuk diskolorisasi ekstrinsik ini dia dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi NATO. Ada yang tipe 1, 2, dan juga 3. Untuk yang tipe 1 ini disebabkan karena suatu agen pewarna atau disebut juga sebagai kromogen yang berikatan langsung pada permukaan gigi dan menimbulkan stain. Salah satu contohnya itu dia ada makanan dan minuman yang berwarna yang sering dibahas, itu ada yang teh, kopi, wine, dan juga bakteri-bakteri kromogenik lainnya. Kemudian untuk NATO tipe 2 itu disebabkan karena kromogen yang mengalami perubahan warna setelah dia berikatan dengan gigi. Jadi sebenarnya NATO tipe 2 ini adalah pewarnaan NATO tipe 1 yang mengalami perubahan warna semakin gelap. Kemudian ada juga NATO tipe 3 yang disebabkan oleh bahan yang tidak mengandung pewarna atau disebut juga sebagai bahan prekromogen. Ini seperti bahan-bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, kaya karbohidrat, kemudian bahan-bahan yang mengandung stannous fluoride ataupun chlorhexidine yang nantinya dia dapat berikatan dengan gigi melalui suatu reaksi kimia dan menimbulkan suatu pewarnaan ekstrinsik. Nah, untuk mengetahui seberapa parah diskolorisasi ekstrinsik ini sudah terjadi, kita bisa melihatnya menggunakan indeks diskolorisasi ekstrinsik gigi. Salah satunya seperti yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Shou and Muirstein Index. Jadi dalam Shou and Muirstein Index ini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan grid untuk mengukur tingkat diskolorisasinya. Jadi pertama, orang yang akan kita ukur itu akan diminta untuk berkumur dan mengeringkan giginya. Tujuannya ini untuk menghilangkan semua plak dan debris supaya tidak mengganggu proses penilaiannya. Kemudian kita akan membuat outline dari setiap permukaan fasial 8 gigi incisif dan akan kita gambar. Kemudian kita bagi menjadi kotak-kotak kecil seperti yang ada pada slide. Kemudian nanti outline ini akan kita tempelkan pada gambar gigi yang kita miliki. Kemudian bagian-bagian kotak yang tertutup oleh warna atau stain akan kita tandai, kemudian kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah kotak yang ada pada permukaan gigi dan dikalikan 100%. Nanti nilainya akan kita sesuaikan dengan kriteria penilaian yang memang sudah ada.
Nah, kemudian apa sih hubungan antara perawatan ortodontik cekat dengan diskolorisasi gigi? Jadi, warna gigi pada pasien dengan perawatan ortodontik cekat ini cenderung mengalami perubahan warna menuju warna kuning yang disebabkan karena beberapa faktor seperti yang sudah ada pada slide. Jadi, diskolorisasi ekstrinsik pada penggunaan perantai ortodontik cekat dapat terjadi karena kromogen yang disebabkan oleh makanan dan minuman berwarna. Kemudian, kesulitan pasien untuk melakukan upaya pembersihan rongga mulut ini menyebabkan kromogen cenderung terakumulasi pada perlekatan gigi dengan bracketnya, sehingga nantinya dia dapat menyebabkan perubahan warna ekstrinsik. Perubahan warna juga dia tidak dapat dihindari saat melakukan prosedur bracket bonding, di mana resin tag yang melekatkan gigi dengan bracket ini dia dapat berpenetrasi masuk ke dalam permukaan enamel hingga mencapai 50 mikrometer. Dan resin tag ini nantinya dia dapat menyerap partikel-partikel kromogenik yang disebabkan karena makanan dan minuman yang berwarna tadi. Kemudian dia bersifat irreversible, jadi dia tidak dapat hilang sempurna baik itu setelah prosedur debonding nanti, itu bakalan terlihat banget setelah prosedur debondingnya, ataupun jika dia terdapat kelebihan semen saat prosedur bracket bonding yang tidak dibersihkan, sehingga itulah yang dapat menyebabkan perubahan warna ekstrinsik. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kerangka konsep. Jadi penelitian ini dimulai dari perawatan ortodontik. Yang paling sering digunakan adalah perantai ortodontik cekat. Salah satu dampak negatif dari penggunaan perantai ortodontik cekat adalah diskolorisasi gigi, yang tingkat keparahannya dapat kita lihat menggunakan indeks diskolorisasi gigi. Saya akan melanjutkan penjelasan pada metode penelitian, di mana desain penelitian ini adalah deskriptif observasional karena kita tidak melakukan intervensi kepada subjek penelitian dengan pendekatan cross-sectional study. Metode samplingnya adalah purposive sampling, di mana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan populasi target itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran yang menggunakan perantai ortodontik cekat, dan populasi terjangkaunya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menggunakan perantai ortodontik cekat. Sampel yang kita ambil adalah mereka yang tercakup dalam populasi terjangkau yang memenuhi kriteria sampel yang nanti akan saya jelaskan. Untuk besar sampelnya ada 38 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menggunakan perantai ortodontik cekat, dan waktu dan lokasi penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Adapun kriteria sampel yang harus dipenuhi ada kriteria inklusi dan eksklusi seperti yang terlihat pada slide, di mana dia harus tercatat sebagai penduduk Provinsi Bali berusia 18-24 tahun dan mengikuti penelitian hingga akhir, menggunakan perantai ortodontik cekat rahang atas rahang bawah minimal 6 bulan. Kemudian kriteria eksklusinya dia memiliki kebiasaan merokok, terdapat karya ataupun restorasi pada gigi yang akan kita periksa, dan tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk definisi operasionalnya seperti yang dapat dilihat pada slide, di mana variabel yang kita lihat adalah pasien pengguna perantai ortodontik cekat dan juga diskolorisasi gigi. Untuk alur penelitian akan dimulai dengan penyusunan dan pengesahan proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus ethical clearance-nya, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan subjek penelitian dan melakukan informed consent melalui Google Form, meminta subjek penelitian untuk mengisi kuesionernya, kemudian meminta subjek penelitian untuk berkumur dan mengeringkan regiolabial dari 8 gigi incisif yang akan kita lihat, kemudian mengambil foto dari regiolabial 8 gigi incisif tadi, kemudian mengukur derajat diskolorisasi menggunakan Show and Morestan Index, dan melakukan analisis data dan nanti mendapatkan hasil. Saya akan lanjutkan untuk pengumpulan data. Jadi pertama kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di antaranya ada Google Form, kemudian ada aplikasi Adobe Photoshop yang CC 2014 dan juga aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita akan memilih subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kita akan melakukan informed consent, di mana kita akan memberikan penjelasan mengenai tujuan dan juga bagaimana prosedur penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian persetujuan pada kolom yang sudah disediakan pada Google Form. Selanjutnya subjek penelitian akan diminta untuk mengisi kuesioner melalui Google Form, dan dimulai dari pengisian identitas seperti nama, nomor induk mahasiswanya, kemudian program studi, angkatan, kemudian usia dan juga jenis kelamin. Kemudian halaman selanjutnya akan mengisi 10 pertanyaan yang terkait dengan perilaku kebersihan gigi dan mulutnya yang terdiri dari pola diet, kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan sikat giginya, dan juga bagaimana keteraturan kontrol dari subjek penelitian. Kemudian nanti subjek penelitian akan diminta untuk berkumur dan mengeringkan regiolabial dari 8 gigi incisif, kemudian mengambil gambar sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan pada Google Form dan melampirkannya pada Google Form, kemudian melakukan pengukuran diskolorisasi gigi dengan Show and Morestan Index menggunakan Adobe Photoshop CC 2014. Kita akan menghitung jumlah kotak yang tertutup dengan stain, kemudian dibagi dengan jumlah kotak yang ada di permukaan gigi dan dikalikan 100% seperti yang ada pada slide. Kemudian kriteria penilaiannya akan kita sesuaikan. Apakah dia masuk ke dalam kriteria
0, 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kita akan melanjutkan pada analisis data. Ada analisis univariat yang akan ditampilkan dalam distribusi tunggal. Variabel yang akan dianalisis seperti karakteristik sampelnya, kemudian perilaku kebersihan gigi dan mulut, serta tingkat diskolorisasi ekstrinsik subjek penelitian, yang dilanjutkan dengan analisis bivariat menggunakan Chi-square untuk mengetahui hubungan antara perilaku kebersihan gigi dan mulut dengan diskolorisasi ekstrinsik yang terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.